Halo, selamat pagi kelas 7. Hari ini kita akan membahas bab 1 yaitu klasifikasi makhluk hidup. Definisi dari klasifikasi adalah pengelompokan berdasarkan ciri yang diamati, bisa persamaan atau juga bisa perbedaan. Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari adalah dalam suatu kelas, kalau kalian perhatikan, ada kelompok siswa pria dan juga ada kelompok siswi wanita, ya. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan lanjutkan. Makhluk hidup di dunia ini Tuhan ciptakan begitu beraneka ragam. Keanekaragamannya bisa kita lihat dalam bentuk, ukuran, habitat atau tempat tinggal, ataupun tingkah laku mereka. Nah, keberagaman makhluk hidup tersebut menimbulkan yang disebut dengan variasi. Klasifikasi dilakukan, tujuan utamanya adalah untuk mempermudah mempelajari makhluk hidup, ya. Kita akan lanjutkan. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, klasifikasi itu adalah mempelajari objek dengan cara melihat persamaan dan juga perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi disebut taksonomi. Dan orang atau tokoh yang pertama melakukan klasifikasi adalah Carolus Linnaeus. Sehingga Carolus Linnaeus ini terkenal sebagai bapak taksonomi. Dan taksonomi yang dibuat oleh Carolus Linnaeus masih digunakan sampai saat sekarang ini, ya. Kita akan lanjutkan. Tahapan yang dilakukan oleh Carolus Linnaeus saat dia mengklasifikasikan makhluk hidup adalah yang pertama, beliau mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Identifikasi artinya mengenali, mengamati ciri-ciri yang tampak. Kemudian langkah kedua, beliau mengelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Kemudian langkah yang ketiga adalah apabila dalam satu kelompok ditemukan individu yang berbeda, maka individu tersebut dipisahkan dari kelompok tersebut dan dicarikan kelompok yang lain yang memiliki persamaan ciri. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau yang biasa dikenal oleh para ahli adalah takson. Ya, takson ini dibuat berdasarkan persamaan ciri yang bisa diamati. Nah, bila semakin sedikit persamaan, maka semakin jauh kekerabatannya. Sebaliknya, semakin banyak persamaannya, maka semakin dekat kekerabatannya. Kita akan perhatikan contoh soal, ya. Contoh soal berikut adalah urutan takson pada tumbuhan. Diambil salah satu contoh tumbuhannya adalah tumbuhan cempaka. Perhatikan, urutan takson yang paling tinggi adalah kingdom. Oke, kingdom pada tumbuhan cempaka adalah plantae. Kemudian, urutan takson di bawah kingdom adalah divisio. Divisio dari tumbuhan cempaka adalah spermatophyta. Berikutnya, urutan takson setelah divisio, di bawah divisio adalah kelas. Pada tumbuhan cempaka, kelasnya adalah Magnoliophyta. Kemudian, urutan takson di bawah kelas adalah ordo. Ordo pada tumbuhan cempaka adalah Magnoliales. Kemudian, yang berikutnya urutan takson di bawah ordo adalah famili. Famili dari tumbuhan cempaka adalah Magnoliaceae. Berikutnya, takson di bawah famili adalah genus. Genus dari tumbuhan cempaka adalah Michelia. Dan urutan takson yang paling rendah adalah spesies. Spesies pada tumbuhan cempaka adalah Michelia champaca. Ya, kalian bisa amati. Tolong diperhatikan. Ini adalah takson pada tumbuhan. Jika kalian melakukan urutan takson pada hewan, maka urutan taksonnya sama mulai dari kingdom, kemudian yang berbeda adalah pada divisinya, ya. Kalau pada tumbuhan, setelah kingdom adalah divisio. Tapi pada hewan, setelah kingdom bukan divisio, diganti dengan filum. Ya, tolong diperhatikan. Setelah dari filum, di bawahnya adalah kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi urutannya sama pada urutan takson
tumbuhan dan urutan takson hewan kecuali di bagian divisio. Kalau pada tumbuhan setelah kingdom adalah divisio, kalau pada hewan setelah kingdom adalah filum. Bisa dipahami ya? Kita akan lanjutkan ke kunci identifikasi. Kunci determinasi. Sebelum kita membuat kunci identifikasi, terlebih dahulu kita harus membuat kunci determinasi. Apa itu kunci determinasi? Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau mengenali kelompok maupun jenis organisme tertentu. Ya, ini contohnya, tolong diperhatikan pada tabel. Oke, nomor 1A bertulang belakang. Tanda titik-titik ini artinya adalah lanjutkan ke nomor 2. Oke. Dari nomor 1A lanjutkan ke nomor 2. Kemudian dari nomor 1B cirinya adalah tidak bertulang belakang. Dilanjutkan berarti hewan yang tidak bertulang belakang termasuk ke dalam kelompok invertebrata. Ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2A. Nomor 2A, tubuh selalu basah. Tubuh selalu basah itu dilanjutkan ke nomor 3. Sedangkan 2B, tubuh tidak selalu basah, maka dilanjutkan ke nomor 4. Kita akan beralih ke nomor 3A. Nomor 3A cirinya adalah kulitnya bersisik. Kulit bersisik dilanjutkan itu adalah kelompok dari Pisces. Pisces adalah kelompok ikan, ya. Kemudian nomor 3B, kulit tidak bersisik. Kulit tidak bersisik itu biasanya adalah kelompok amfibia atau kelompok yang hidup di dua alam. Contohnya adalah katak, kodok, dan salamander, ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4A, cirinya adalah menyusui anaknya. Kelompok hewan yang menyusui anaknya adalah mamalia. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 4B. Nomor 4B, cirinya adalah tidak menyusui anaknya, maka ini bisa dilanjutkan ke nomor 5. Nomor 5A, bertelur. Cirinya adalah bertelur. Yang memiliki ciri bertelur adalah aves, kelompok aves atau kelompok burung, ya, atau unggas. Kita lanjutkan ke 5B. 5B, cirinya adalah bertelur dan beranak. Masuk kelompoknya adalah kelompok hewan melata atau reptilia. Ya. Kita akan lanjutkan. Contoh soal berikutnya adalah jika saya menyediakan berbagai jenis contoh makhluk hidup, ya. Misalnya daun singkong, daun padi, daun jambu batu, kelinci dan juga belalang. Dan saya meminta kalian untuk membuat kunci identifikasinya. Maka kalian bisa membuat kunci identifikasinya adalah seperti ini, ya. Nomor 1A, tumbuhan, itu akan dilanjutkan ke nomor 2A atau nomor 2B. Berikutnya, nomor 1B, kelompok hewan, itu bisa dilanjutkan ke nomor 2C atau 2D. Kita akan beralih ke nomor 2A, pertulangan daun menjari. Biasanya yang memiliki pertulangan daun menjari adalah daun singkong. Kemudian, nomor 2B, pertulangan daunnya tidak menjari. Kalau yang tidak menjari bisa dilanjutkan ke nomor 3A atau 3B. Kemudian nomor 3C, mamalia. Mamalia contohnya adalah kelinci. Kemudian nomor 2D, insekta atau kelompok serangga. Contohnya yang ada tadi adalah belalang. Berikutnya kita lanjutkan ke nomor 3A. Nomor 3A, bahan pangan. Bahan pangan yang termasuk ke dalam bahan pangan adalah daun padi, ya. Kemudian nomor 3B, obat diare, itu bisa dikelompokkan ke dalam obat diare itu adalah daun jambu batu. Kalau manusia punya nama untuk memudahkan dalam memanggil, maka makhluk hidup di muka bumi ini juga diberikan penamaan ilmiah oleh para ilmuwan. Carolus Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda untuk membuat nama ilmiah. Nah, untuk membuat nama ilmiah, ada aturan yang harus diikuti. Aturan yang pertama adalah terdiri atas dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus.
Kata pertama diawali dengan huruf kapital. Kemudian kata yang kedua menunjukkan petunjuk spesies dan diawali dengan huruf kecil. Sedangkan aturan yang kedua adalah ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah terpisah. Ada kata atau, berarti kalian bisa pilih salah satu. Kalian bisa pilih ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah terpisah. Sekarang kita lihat contohnya terlebih dahulu untuk memudahkan kalian memahami. Kita kembali lagi ke takson pada tumbuhan cempaka. Kalian bisa amati takson pada tumbuhan cempaka. Perhatikan, pada nama spesiesnya terdiri atas dua suku kata, yaitu Michelia dan Cempaka. Pada suku kata pertama atau Michelia yang itu menunjukkan genus. Michelia diawali dengan huruf kapital, maka M-nya dituliskan dengan M besar. Sedangkan kata kedua itu menunjukkan petunjuk spesies, yaitu Cempaka, dituliskannya dengan huruf kecil. Oke. Aturan berikutnya adalah dicetak miring atau dituliskan miring seperti pada contoh yang pertama ini, ya. Atau kalian bisa melakukan option yang kedua. Pilihan yang kedua adalah kalian menuliskan Michelia Cempaka tidak miring hurufnya, tapi di garis bawah terpisah. Ya, silakan kalian pilih. Kedua-duanya benar. Oke. Semoga kalian sudah paham ya bagaimana cara penulisan atau aturan penulisan tata nama ilmiah. Sekarang kita akan beralih ke bagian terakhir, yaitu manfaat dari klasifikasi. Manfaat dari klasifikasi yang pertama adalah untuk memudahkan mengenal makhluk hidup yang jumlahnya begitu banyak di muka bumi ini. Kemudian, manfaat berikutnya adalah memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Dan manfaat yang terakhir adalah mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Seperti biasa, diakhiri dengan tugas. Silakan kalian baca tugasnya baik-baik. Kalian pahami apa yang diminta. Jika sudah paham, silakan kerjakan. Kemudian hasilnya silakan kirimkan ke Google Classroom. Saya hanya menerima pengumpulan tugas selama jam pelajaran biologi saja. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati.